Ini kita ada, sampaikan, yang pertama kita akan masuk ke struktur data setelah, doubling list kemarin yaitu stack, kemudian dilanjutkan dengan antrian atau queue, oke. Kemudian yang untuk PR kemarin, nanti seperti biasa saya taruh jawabannya di, assignment kemarin di classroom. Oke, kita mulai, kita langsung masuk ke stack. Jadi stack itu apa? Stack berarti bahasa Indonesianya tumpukan. Dia merupakan salah satu konsep struktur data di mana kita, menggunakan, array atau linked list yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi konsepnya stack itu adalah dia menyimpan data dengan urutan LIFO atau last in first out. Maksudnya namanya tumpukan berarti setiap data yang terakhir masuk itu yang akan dipanggil lebih dulu. Atau mungkin, ada yang menyebutnya FILO atau first in last out, tapi lebih common, LIFO ini konsepnya yaitu last in first out. Misalkan kita namanya tumpukan kan pasti misalkan di sini kita punya tumpukan uang logam, kalau kita punya logam baru pasti akan masuk ke atasnya. Dan ketika, kita akan mengambil, data dari tumpukan ini, yang diambil kan pasti paling atas kan, bukan yang paling bawah. Jadi namanya itu adalah last in, first out. Setiap data yang terakhir masuk, itu yang akan dipanggil lebih dahulu atau yang keluar lebih dulu. Oke, jadi namanya tumpukan last in, first out. Oke, ada 2 operasi dalam stack, yaitu push sama pop. Oke, atau mungkin, ada yang menyebutnya stack atau unstack. Jadi push itu apa? Push itu adalah memasukkan elemen baru ke dalam stack, namanya push. Contohnya di sini di dalam gambar, di bawah, itu misalkan kita punya stack, awalnya tadinya 1, kita push elemen baru isinya 2, itu namanya push. Kita masukin elemen baru lagi, kita push 3. Jadi stack kita sekarang isinya adalah 1, 2, 3. Kemudian itu namanya push, jadi kita masukin elemen baru ke dalam stack. Kemudian operasi yang kedua kita sebutnya adalah pop. Pop itu apa? Pop adalah hapus elemen yang terakhir ditambahkan ke dalam stack. Jadi kalau push itu insert, kalau pop itu hapus. Kalau, stack itu konsepnya adalah last in first out, maka pop itu adalah menghapus elemen yang terakhir ditambahkan, oke? Karena yang harus kita remove adalah yang paling terakhir ditambahkan ke dalam stack tersebut, oke. Terus kemudian bagaimana implementasinya nanti dalam, program, kita pakai, satu pointer, tapi bukan pointer yang kemarin kita belajar di programming, maksudnya kayak kursor itu namanya kita sebut top. Top itu apa? Top adalah elemen teratas dalam stack tersebut. Misalkan saya punya stack 1, 2, 3, 4, 5, berarti elemen di atas ini, 5 ini adalah top-nya, oke? Ini adalah top. Top adalah elemen teratas dalam stack. Kemudian, jika kita mau melakukan operasi push atau pop, insert atau hapus elemen, kita gunakan si top ini, kita gunakan kursor top ini. Kemudian untuk menginisialisasi suatu stack, berarti stack-nya kosong, nggak ada isinya apapun, berarti top-nya sama dengan -1. Oke, jadi top itu apa? Top adalah elemen teratas. Bagaimana implementasinya? Coba kita masuk ke implementasi. Jika kita menggunakan array, jadi ada 2 implementasi dalam stack. Kita bisa mengimplementasikan stack menggunakan sebuah array, atau kita bisa mengimplementasikan stack menggunakan, sebuah linked list. Kita masuk yang pertama menggunakan array. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita deklarasikan stack-nya. Oke, jadi kita bikin array, misalkan kita kasih nama stack. Atau misalkan kalian nggak mau kasih nama stack boleh, misalkan ganti nama, tumpukan atau, mmm data atau apa gitu terserah kalian, ini hanya sebuah nama stack, oke. Misalkan saya punya array di sini, array integer dengan jumlah elemennya 10, n. N di sini saya definisikan sebagai konstanta, jadi kalian bisa definisikan konstanta, di program C caranya adalah, eee, di paling atas tulis aja define n 10 gitu. Berarti kita punya konstanta n.
sama dengan 10. Jadi kalau misalkan saya deklarasi array integer stack n, berarti stack ini adalah array dengan elemen jumlahnya 10. Kemudian saya juga punya integer top. Top di sini nanti akan berisi indeks yang mengindikasi bahwa dia adalah elemen teratas dalam sebuah stack. Oke. Kemudian setelah kita deklarasi array tersebut, kita akan punya misalkan 3 operasi atau 3 function. Tadi kan operasinya ada 2, pop sama push. Nanti kita bikin function-nya untuk menginsert caranya gimana, untuk menghapus caranya gimana. Kemudian jika kita ingin menampilkan isi dari tumpukan kita atau isi dari stack kita perlu buat fungsi untuk menampilkannya. Misalkan di sini kita bikin nama function-nya adalah display. Oke. Oke, kita masuk ke fungsi pertama dulu, kita bikin fungsi display di sini. Kita bikin fungsi display-nya gimana cara menampilkan sebuah tumpukan menggunakan array. Misalkan di gambar di samping kanan itu mengilustrasikan gimana tumpukan itu diimplementasikan dalam array. Misalkan saya punya data 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan saya mau push, berarti saya tambah elemennya di dalam array. Jika saya mau menghapus, berarti saya keluarin elemen paling atas yang ditunjuk oleh top. Top ini apa? Top ini adalah indeks dari array-nya, indeks elemen teratas dari array-nya. Misalkan top di sini berarti indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ingat, array dimulai dari indeks 0. Oke, kalau kita mau menampilkan isinya, caranya adalah yang pertama, berarti misalkan saya punya function void display dengan parameternya adalah stack-nya, array stack tersebut, cara menampilkannya adalah sama seperti kita menampilkan isi array. Oke, jadi iterasi dari elemen bisa paling atas, bisa paling bawah, kemudian langsung tampilkan. Kemudian saya pakai validasi di sini, pakai condition. Saya akan menampilkan jika stack saya ada isinya. Jika tidak, maka tampilkan stack kosong. Kasih tahu user bahwa stack-nya kosong. Oke, dari mana kita tahu bahwa stack-nya kosong? Ingat, top itu adalah indeks array dari elemen teratas. Dan array itu dimulai dari 0. Oke, jadi jika dia kurang dari 0, oke, jika dia kurang dari 0, maka stack-nya kosong. Jika dia ada isinya, berarti dari top-nya ada 0, atau top-nya 1, atau top-nya 2, berarti dia ada isinya. Oke. Jadi, jika dia ada isinya, maka tampilkan isi dari stack-nya. Kemudian jika tidak, print stack kosong. Cara menampilkannya biasa menggunakan for, misalkan saya dari top, kemudian berarti dari elemen teratas, tampilkan elemen-elemen berikutnya sampai elemen paling dasar. Oke, kalau for di sini i minus minus berarti dia akan turun. Misalkan topnya 5 berarti dari 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Kemudian tampilkan isinya. Kemudian function kedua yaitu push. Push itu artinya menambahkan elemen atau insert elemen ke dalam suatu stack. Misalkan di sini saya punya function void, kemudian saya punya parameternya adalah sebuah array stack, kemudian itemnya adalah item yang mau kita tambahkan. Misalkan tadi kan tumpukan kita bentuknya array of integer, jadi yang kita masukin juga integer elemennya. Oke, kemudian jika top sama dengan n-1, n itu tadi apa? N adalah ukuran maksimum dari array tersebut. Oke, tadi kan kita punya n konstanta sama dengan 10. Kalau misalkan topnya itu sudah di paling atas, misalkan kita deklarasikan array-nya 10, kemudian topnya 9, berarti stack-nya penuh, berarti sudah tidak dapat dimasukin item baru atau elemen baru. Ingat, array itu dimulai dari 0, berarti indeks paling besar adalah n-1. Oke,
Jika topnya bukan sama dengan n-1 atau masih bisa kita isi array-nya, berarti yang kita lakukan namanya kita menambah, berarti topnya kita, naikin satu indeks lagi, misalkan tadinya elemen teratas di indeksnya adalah 5, berarti top sama dengan 5. Kalau kita mau masukin elemen baru lagi, berarti topnya sekarang adalah 6, kemudian kita isi array dengan indeks ke-6 adalah item. Oke, ngerti ya di sini ada yang, bertanya? Nggak ngerti ya? Array kan gampang ya. Oke, kita lanjut, ke operasi ketiga, yaitu pop. Pop itu menghapus elemen dari sebuah stack. Oke, berarti kalau misalnya kita menghapus, yang dihapus adalah elemen di indeks top atau elemen di elemen teratas. Misalkan parameternya adalah array tersebut, array stack. Kemudian kalau kita mau menghapus sesuatu tapi dia kosong, kita kasih tahu ke user bahwa stack-nya itu sudah kosong. Jika tidak, jika topnya atau elemen-elemen di dalam stack-nya masih ada, kita misalkan bikin variabel baru, misalkan deleted item, itu adalah elemen teratasnya, stack top, oke. Kemudian karena kita mau menghapus, kita kita update nilai topnya, tadinya misalkan topnya di 5, berarti kita mau hapus, sekarang topnya ada di 4, karena 5 itu kita anggap sudah dihapus. Kemudian kita printf deleted item, bahwa item yang kita inginkan untuk dihapus telah terhapus. Kemudian pertanyaannya, apakah elemen yang dihapus ini, deleted item, itu masih ada di array? Jawabannya adalah masih. Karena apa? Karena yang kita ubah-ubah hanya topnya. Jadi ketika kita display, tetap akan terbaca sampai top. Oke, kalau kita balik lagi ke display di sini, kan kita bacanya dari 0 sampai dengan top. Jadi, si yang sudah kita hapus itu tidak akan terbaca. Kemudian ketika push pun, elemen baru akan menimpa elemen yang tadinya sudah di pop. Jadi elemennya tetap ada di situ, array, oke. Tetapi ketika kita mau display, dia nggak akan terbaca, ketika push pun dia akan menimpa elemen yang tadi sudah kita hapus gitu. Atau misalkan kalian mau bikin dia angka 0 gitu bisa gitu. Berarti selain top minus minus, kalian juga harus bikin stack top sebelum top minus minus ini sama dengan 0 gitu. Oke. Ada pertanyaan di pop? Bu, izin bertanya. Ya silahkan, Alif. Itu variabel top di fungsi itu dari mana ya, Bu? Variabel top di fungsi ini, topnya kan kita tadi deklarasikan sebagai global variable. Ini di sini. Jadi saya bikin ini sebagai global variable. Terus kalau misalnya kita mau membuat 2 stack, itu gimana, Bu? Bisa aja bikin 2 array, satunya misalkan kalian kasih nama stack 1, yang kedua kasih nama stack 2 gitu. Nanti topnya top 1, top 2 gitu, Bu? Iya boleh. Kalian nggak harus pakai top boleh, kalian mau pakai kata-kata atas gitu boleh, atau pakai elemen akhir gitu boleh gitu. Top itu kan hanya nama gitu, hanya apa ya, biar lebih common dipakai di stack gitu. Tapi itu terserah kalian gitu. Udah Alif? Oke. Kita langsung masuk ke contoh program secara penuhnya. Oke. Berarti kalau misalnya kita buat program dari operasi-operasi yang tadi kita buat, berarti kan tadi kita punya 3 function, yaitu display, push, sama pop. Oke? Jadi saya bikin array-nya ini adalah sebagai global variable dengan n-nya adalah konstanta 10, kemudian saya juga punya top integer. Kemudian karena saya bikin function-nya itu setelah main function, pendefinisiannya, maka saya perlu function prototype. Oke?
function prototype array tinggal kalian tulis aja misalkan integer kurung kurawal gitu, integer kurung kurawal karena dia array, parameternya adalah array. Kemudian kemarin kan kita kalau bikin main function, kita cuman langsung panggil-panggil aja gitu kan, langsung panggil-panggil aja, function yang kita, perlukan gitu. Tapi misalkan kita mau bikin agak lebih kreatif gitu, agak lebih kreatif, kita misalkan bikin suatu menu, kita bikin menu dalam, program kita, kalian kan udah biasa bikin menu kemarin di Pascal gitu ya, ini sama juga, di C kalian bisa bikin menu. Caranya adalah misalkan saya pakai do while di sini, kemudian dalamnya untuk pemilihannya ini, pemilihan menunya ini kita pakai switch case. Jadi di C caranya switch case adalah switch, kemudian variabelnya, kemudian case-nya apa, dan setiap case-nya kita taruh break break gitu. Dan untuk default-nya tidak usah kasih break. Oke, kalian belajar satu, kondisi lagi di sini. Kemarin udah belajar if, belajar for, belajar while, do while juga kalian tahu, for udah, sekarang belajar satu lagi yaitu switch case. Kemudian untuk di main programnya, di stack ini, kan kita deklarasikan bahwa stack-nya itu kosong, stack-nya itu belum ada isinya. Maka kita declare top sama dengan min 1. Oke? Variabel top sama dengan min 1. Berarti stack-nya adalah kosong. Kemudian untuk ngambil hasil, ngambil pilihan menu user, kita misalkan saya punya satu variabel integer choice, itu nanti buat ngambil pilihan user. Kemudian user dikasih pilihan jika 1 itu display, 2 itu push, 3 itu pop, 4 itu keluar dari program gitu. Misalkan, jika dia 1 berarti saya akan panggil display, stack tersebut, kemudian jika dia push, maka kita kasih tahu user, apa yang mau ditambahkan ke dalam, eee stack tersebut, kemudian kita simpan sebagai item, kita push item yang di-input user ke dalam stack. Kemudian kalau pop, pop kita parameternya tadi cukup, array stack tersebut, berarti nanti kita akan menghapus elemen terakhirnya, kemudian keluar, ya akan keluar, kemudian, eee, jika choice atau pilihannya tidak sama dengan 4, dia akan, langsung, menampilkan menu lagi gitu. Contohnya di sini, misalkan saya output-kan programnya, misalkan saya di sini masukkan pilihannya, jika saya pilih display di sini, maka dia akan keluar stack kosong. Tadi kan kita di display itu kita tambah validasi jika top sama dengan, min 1, maka stack-nya kosong. Kemudian jika saya push, berarti saya masukin 12, 13, 56. Berarti ketika kita display isinya adalah, ingat namanya, stack itu berarti yang paling bawah itu yang paling awal dimasukin. LIFO, last in first out. 12, 13, 56. Terus kemudian ketika kita pop, maka elemen 56 itulah yang terhapus. Oke. Ada pertanyaan? Oke, gampang ya. Ini cuma pakai array. Oke, sekarang kita masuk ke implementasi stack menggunakan linked list. Oke. Jadi contohnya di sini, misalkan saya punya gambar stack tumpukan di samping kiri, berarti saya punya 3 elemen, yaitu 11, 22, dan 33. Dan setiap elemen ini direpresentasikan dalam sebuah node, oke, membentuk suatu linked list. Kemudian top-nya itu yang mana? Top-nya adalah node paling atas. Node paling atas adalah di sini yang isinya 33. Dia disimpan, ingat top ini kan pointer. Pointer itu menyimpan alamat memori. Berarti top ini akan berisi adalah alamat dari node terakhir atau node ketiga. Node head-nya ya, sorry. Node head-nya. Oke, elemen teratasnya. Lihat di sini tanda panahnya, oke. Jadi ini node pertama, node kedua, node ketiga. Jadi top-nya itu disimpan di dalam node head.
Berarti alamatnya di sini adalah 4.800. Di sini akan disimpan di dalam topnya. Kemudian caranya gimana untuk implementasi stack menggunakan linked list? Seperti biasa, namanya kita bikin linked list, berarti kita bikin structure node-nya. Oke, misalkan kita mau seperti yang ada di gambar di sini, berarti datanya adalah integer data, kemudian kita punya pointer next-nya, pointer next. Kemudian, karena saya biar menyederhanakan penggunaan struct node bintang, saya pakai type def. Struct node bintang nanti akan ditulis aliasnya sebagai item. Oke, berarti namanya top ini kan, top ini akan berisi suatu node kan. Oke, berarti item ini adalah top. Saya bikin top ini sebagai suatu item. Oke, top ini adalah sebagai suatu item atau suatu node. Kemudian, yang pertama kita akan inisialisasi stack-nya. Inisialisasi stack-nya dengan membuat pointer head-nya dari stack tersebut menunjuk ke 0. Ingat, kalau misalkan linked list kosong berarti head-nya sama dengan 0. Berarti untuk menginisialisasi stack tersebut kosong, kita set aja top-nya sama dengan 0. Artinya stack-nya adalah kosong atau linked list-nya kosong. Kemudian untuk operasi pertama yaitu push, caranya adalah berarti kan namanya kita menambahkan elemen baru, berarti nambahinnya insert menjadi head baru kan. Insert menjadi head baru. Ini sebenarnya sama kayak kemarin kita insert head. Oke, jadi kita bikin node baru, berarti misalkan node barunya saya kasih nama new node. Oke, kemudian seperti biasa, kalau kita bikin node baru, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali adalah kita mengalokasikan memori untuk node tersebut. Kita panggil malloc-nya, kemudian kita isi datanya dengan data yang mau data item yang akan kita masukkan ke node tersebut, yaitu misalkan di sini saya pakai value itemnya, kemudian next-nya apa? Kan dia akan jadi top baru, dia akan jadi head baru. Berarti next-nya adalah top top yang lama. Oke, sekarang topnya adalah node baru tersebut. Gitu. Ada pertanyaan? Gampang ya? Oke, kemudian gimana untuk menghapus elemen? Hapus elemen berarti kita hapus yang paling akhir dimasukkan. Berarti kita hapus head-nya. Oke, caranya adalah yang pertama, kita bikin temporary itemnya dulu atau temporary node-nya untuk kita free-kan nanti. Berarti awalnya kan kita mau menghapus yang di top. Berarti temporary sama dengan top, kemudian top-nya kita ubah menjadi top next atau node selanjutnya setelah top, kemudian baru kita hapus TMP-nya atau temporary node tadi gitu. Oke, ini gampang ya. Terus gimana caranya untuk menampilkan isi dari stack? Isi dari stack itu sama kayak kita menampilkan isi dari linked list kemarin. Ini pakai fungsi rekursi. Oke, jadi jangan bingung ketika ketika kemarin kan kita belajar cara display suatu elemen-elemen dalam linked list, kita pakai while kan. While misalkan TMP tidak sama dengan 0, langsung lanjut ke next-nya gitu. Jadi sekarang kita belajar gimana cara display elemen dari linked list, single linked list menggunakan rekursi. Gampang aja, caranya adalah kita akan printf terus-menerus isi dari linked list, oke, rekursi sampai next-nya itu 0, oke? Taunya dari mana 0 dia akan berhenti? Jadi ketika head next-nya 0, maka dia akan ambil di if yang pertama ini. Jika parameternya 0, maka dia akan nulis bahwa stack-nya kosong gitu. Ini cara lain contohnya untuk menampilkan isi dari linked list gitu. Kemudian misalkan saya ingin caranya mendisplay
isi dari top caranya gimana, tinggal kita return-nya adalah top data gitu. Kemudian kalau kita gabungkan semua function yang sudah kita buat, akan jadi seperti ini. Jadi kita punya struct node tadi, kemudian saya deklarasi struct node bintang sebagai item, kemudian saya punya item top, saya tadi punya beberapa function yaitu initialize, push, kemudian pop, kemudian display isi dari stack-nya. Kemudian yang pertama kali, karena kita mau menginisialisasi bahwa stack-nya itu kosong, atau link list-nya kosong, top sama dengan 0, maka kita panggil dulu initialize, kemudian kita push satu persatu, 10, 20, 30, 40. Oke, kemudian top dari stack berarti berapa? Top dari stack berapa? 10. Hah? Oh, 10. 40. 40 benar. Top dari stack adalah 40. Kemudian jika kita pop berarti elemen terakhirnya kita remove, berarti sekarang top dari stack setelah pop adalah 30 ya. Kemudian kita bisa tampilkan isi dari keseluruhan isi stack-nya menggunakan function display gitu. Ada pertanyaan nggak untuk stack? Gampang ya? Oke, apa sih aplikasi stack-nya di dunia nyata, di real world? Jadi kalau kalian misalkan bikin program untuk text editor gitu, misalkan atau mengedit sesuatu, misalkan gambar menggunakan Photoshop, kalian bisa simpan perubahan-perubahan yang kalian lakukan dalam tulisan kalian, dalam teks kalian atau image kalian itu menjadi dalam sebuah stack atau beberapa stack. Misalkan saya punya 2 stack, stack-nya itu stack pertama dan stack kedua. Jika kalian melakukan perubahan atau change di dalam teks kalian, kalian bisa masukin ke dalam stack. Oke? Kalian ubah satu lagi, masukin ke dalam stack. Ubah lagi, masukin ke dalam stack. Misalkan ganti warnanya, ubah ke dalam stack. Kalau misalkan kalian mau undo, tinggal masukin elemen teratas atau perubahan paling atas, oke, di pop. Tinggal di pop kan. Nah, hasil popnya itu kemana? Masukin ke stack lain. Oke? Undo lagi berarti kalian pop stack pertama, kemudian masukin yang hasil pop tadi ke stack kedua gitu. Oke, kalian bisa bayangin itu. Kemudian jika redo atau undo redo kan, kalian tinggal dari stack kedua itu ambil masukin ke stack pertama, kayak gitu terus gitu. Kalian butuh 2 stack. Untuk web browser, untuk backward sama forward juga gitu, kalian bisa pakai 2 stack. Jadi jika kalian buka halaman baru, masukin ke dalam stack. Kemudian jika undo, kalian pop stack pertama ini masukin ke stack kedua dan selanjutnya gitu. Untuk pada game juga kayak gitu, backtracking-nya bisa pakai stack, struktur datanya kalian simpennya gitu. Oke, itu stack. Cepat ya stack. Jadi kita masuk ke struktur data kedua, yaitu queue atau antrian. Kalian jangan nyebutnya QW atau QU gitu ya. Kalian bacanya itu queue, oke? Jangan itu apa? Atau antrian aja gitu. Oke, di queue atau antrian. Jadi kalau tadi stack itu last in first out. Last in first out. Yang keluar adalah yang elemen terakhir ditambahkan. Kalau namanya antrian berarti first in first out. Kayak misalkan digambar di sini, ini mobil pertama yang masuk berarti yang keluar adalah ini dulu. Yang kedua masuk berarti yang kedua keluar adalah ini dan seterusnya. Jadi first in first out. Oke. Tidak seperti stack yang hanya mempunyai satu n. Tadi satu n-nya kita sebut dengan top. Oke. Atau kalian kalau misalkan tidak mau pakai kata-kata top, kalian bisa kasih nama sendiri, misalkan atas atau akhir gitu, terserah kalian. Tadi di stack kita punya satu n yaitu top. Kalau misalkan di queue, kalian akan punya 2 n, yaitu tail sama head. Oke. Tapi mungkin lebih common orang nyebutnya adalah rear dan front.
Oke, jadi di sini adalah front-nya, di sini adalah rear-nya. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan elemen pada antrian yang kita punya, hanya bisa dilakukan pada tail atau rear. Jadi misalkan ada mobil baru mau masuk lagi ke dalam antrian, maka nambahinnya adalah di rear, bukan di front. Kalau misalkan penghapusan, itu di front, bukan di rear. Oke, gampang ya namanya antrian. Kemudian operasinya ada apa aja? Kalau di stack tadi ada pop sama push. Kalau di queue atau antrian itu ada NQ sama DQ. NQ itu menambahkan, DQ itu menghapus elemen dalam antrian. Misalkan di sini saya punya front, saya punya rear. Berarti kalau misalkan saya NQ, namanya NQ berarti nambahin ke antrian, berarti nambahinnya di rear. Kemudian kalau the queue, kita mau menghapus elemen dari antrian, atau mau menghilangkan elemen dalam antrian, kita pakai operasi namanya the queue. Oke, NQ nambahin, the queue meremove. Sama seperti stack, kita akan punya dua implementasi, satu pakai array, satu pakai linked list. Yang pertama, kita menghasilkan implementasi antrian menggunakan array. Caranya adalah sama seperti stack, kita harus deklarasi dulu, deklarasi antrian ini sebagai array. Jadi contohnya, misalkan saya punya array, isi antriannya adalah ada 6 elemen, oke? Berarti front sama rear, front akan menunjuk elemen yang pertama kali masuk, rear adalah yang terakhir. Berarti kalau misalkan front rear adalah index array-nya, kalau front sama dengan -1, rear sama dengan -1, berarti antriannya adalah kosong gitu. Oke, jadi kita sama kayak stack, kita deklarasi array-nya dulu. Misalkan saya punya antrian, antriannya ini adalah array of integer dengan jumlah elemennya maksimum adalah n. N-nya berapa? N-nya di sini adalah konstanta 50. Kemudian saya juga punya integer rear dan integer front untuk menyimpan index array yang kita butuhkan. Front berarti yang pertama kali masuk antrian, rear itu yang terakhir kali masuk ke antrian gitu. Oke, jadi kita punya array sebuah antrian. Kemudian saya akan bikin sama seperti stack, yaitu untuk meng-NQ dan men-DQ. Oke, misalkan saya kasih nama insert, remove, dan display. Berarti insert ini untuk menambahkan elemen, remove itu untuk menghapus elemen dalam antrian. Saya punya display untuk menampilkan isi dari antrian. Yang pertama, untuk NQ atau menambahkan elemen baru ke dalam antrian. Berarti namanya kita nambahin elemen baru, tadi disebutkan bahwa kita butuhnya adalah rear. Oke, kita akan menambahkan dari rear-nya. Berarti caranya adalah yang pertama, jika rear-nya, oke, rear ingat apa? Rear di sini. Oke, rear di sini. Di paling ujung. Jika rear sama dengan n-1, n tadi adalah jumlah maksimum elemen dalam array. Oke, berarti kalau n-nya 50, misalkan rear-nya udah di 49, berarti array-nya sudah tidak bisa kita tambahkan elemen baru. Berarti kita kasih tahu user bahwa antriannya penuh. Return berarti keluar dari fungsi. Kemudian, jika front-nya sama dengan -1, jika front-nya sama dengan -1 atau kosong, kita set front-nya sama dengan 0. Oke, tadinya kan kita set front sama rear itu sama dengan -1. Kalau misalkan kita tambahkan elemen baru, kalau kita tambahkan elemen baru ketika antriannya masih kosong, kita set front-nya sama dengan 0. Kemudian rear-nya gimana? Namanya yang kita nambahin elemen baru, berarti rear-nya nambah 1. Berarti rear plus plus. Yang tadinya -1, berarti sama dengan 0 gitu. Oke, kemudian kita isi di indeks rear tersebut sama dengan item, yaitu integer baru yang mau kita tambahkan ke dalam antrian kita. Jadi ketika front sama dengan rear sama dengan 0, berarti artinya antrian tersebut
hanya punya satu elemen. Oke? Paham? Ada yang nggak ngerti? Ngerti ya? Kan namanya array dimulai dari indeks 0. Kalau front-nya 0, rear-nya 0, berarti antrian tersebut, array tersebut cuma punya satu elemen. Oke? Oke, kedua, kita mau menghapus sebuah elemen dalam antrian. Kita mau menghapus antrian, caranya adalah yang pertama kita cek dulu dia kosong atau enggak gitu. Kosong atau enggak antriannya. Jika rear-nya sama dengan -1, maka antriannya kosong. Oke. Kalian di sini kan pasti jadi bertanya, kenapa rear yang dicek dia sama dengan -1? Kan front juga bisa. Ya bisa aja. Jadi kalau misalkan antrian kosong kan front-nya sama dengan rear-nya sama dengan -1. Jadi terserah kalian mau di sini if rear sama dengan -1 atau front sama dengan -1 sama aja gitu. Atau if front sama dengan -1 aja, ya sama aja gitu. Oke, jadi jika antrian kosong, maka kita tidak ada yang bisa kita remove. Maka kita kasih tahu user bahwa antrian kosong kita return atau keluar dari fungsi. Oke. Kemudian, if front sama dengan rear. Emang ada kondisi front sama dengan rear? Ada, yaitu ketika elemen sama dengan elemennya isinya 1, yaitu front sama dengan rear sama dengan 0. Itu adalah kondisi di mana front sama dengan rear. Oke? Nah, kemudian ketika kita akan remove suatu array, suatu elemen di dalam array yang isinya cuma 1, berarti kita kosongin kan? Kita sama aja mengkosongkan antrian tersebut. Berarti kita set front sama dengan rear sama dengan -1. Tadinya elemennya cuma 1 di antrian tersebut. Karena kita mau remove, berarti sekarang kita kosongkan. Caranya dengan front sama dengan rear sama dengan -1. Jika dia elemennya lebih dari 1, oke, jika elemennya lebih dari 1, misalkan front-nya adalah di 0, rear-nya ada di 2. Berarti isinya berapa elemen? Berarti rear-nya ada di sini, berarti isinya ada 3 elemen, 0, 1, 2 gitu. Oke. Jika dia isinya lebih dari 1 elemen, maka yang kita lakukan adalah kalian geser satu per satu. Caranya adalah kita pakai for dari 0 sampai rear, oke. Misalkan rear-nya 2, berarti kalian kan punya 3 elemen di indeks 0, 1, 2. Kalau kita mau menghapus di 0, lihat di gambar di sini. Kalau kalian mau menghapus di 0, berarti kan kita harus geser kan, 1 ke 0, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3 gitu kan. Misalkan rear-nya 5, front-nya 0. Kalau kita mau menghapus sesuatu kan berarti kita menghapusnya di front. Oke? Berarti kalau kita mau menghapus ini, berarti jangan sampai indeks array ini kosong, kita geser satu per satu. Oke? Geser satu per satu sehingga nanti rear-nya ada di indeks keempat, kemudian indeks front-nya tetap 0 gitu. Cara menggesernya adalah dengan cara kita pakai for dari i sama dengan 0, i kurang dari rear, i plus plus, q ke i, q0 akan diisi dengan q1. Kemudian lanjut q1 akan diisi dengan q2. Kemudian q2 akan diisi dengan q3. Jadi kita geser satu per satu sampai dengan indeks ke 0. Kemudian karena kita udah geser, berarti rear-nya yang misalkan tadinya 5, berarti sekarang jadi 4 gitu. Kemudian front-nya tetap 0, karena front-nya di array kan selalu dimulai dari indeks ke 0 gitu. Ada pertanyaan? Oke, gampang ya, array. Kemudian gimana caranya untuk menampilkan isi dari antrian? Sama kayak kayak kita menampilkan isi dari stack. Caranya adalah kita tinggal panggil satu per satu dari front sampai rear, oke? Dari front sampai rear kita panggil isi dari array tersebut gitu. Gampang sekali. Kemudian misalkan kita gabung semuanya, function-function yang sudah kita punya,
Berarti saya punya di sini konstanta N 50, kemudian saya deklarasikan antriannya Qn, kemudian saya punya rear sama front, kemudian saya punya 3 function tadi, saya buat sebagai function prototype, oke, karena kita mau pakai di main function. Kemudian kalau kita mau menginisialisasi suatu antrian itu sama dengan kosong, berarti kita inisialisasi rear-nya adalah -1, front-nya adalah -1. Kemudian misalkan kita insert 40, 50, 60, 70, 80, kita remove kemudian kita tampilkan isi dari antrian, hasilnya adalah, ada yang bisa jawab ini? Printf front rear. Ayo berpikir sebentar. Gampang ini, 40 masuk, 50 masuk, 60 masuk, 70 masuk, 80 masuk. Berarti berapa front-nya, berapa rear-nya? Coba yang udah unmute tuh, Raflizal. Berapa front-nya, berapa rear-nya? Front-nya 40. Rear-nya 80. Front rear adalah index array. Oh. Front-nya adalah 0, ya kan? Oh, 0 ya. Betul. Rear-nya karena udah di remove 2 kali di sini, lihat di sini. Berarti yang tadinya 0, 1, 2, 3, 4 udah di remove 40 dan 50, berarti sekarang tinggal 0, 1, 2. Berarti rear-nya adalah 2 gitu. Ya? Ngerti ya? Iya. Oke. Ini kalau misalkan ini kan gampang ya. Ini gampang. Jadi kalian harus tahu. Kalau misalkan UTS sebelumnya kayak gini, hal-hal kecil kayak gini keluar gitu. Tapi kan kalau misalkan PJJ kayak gini nggak mungkin segampang ini gitu kan. Oke, kalian ngerti ya maksudnya antrian ya? Jadi antriannya kalian bikin sebagai array, kemudian rear sama front-nya adalah index array-nya gitu. Oke, jadi kita masuk ke implementasi antrian menggunakan linked list. Sama konsepnya seperti menggunakan array, kalian akan punya front sama rear. Oke, front sama rear. Front itu menunjuk elemen pertama dalam antrian, rear berarti menunjuk elemen terakhir dalam antrian. Sama dengan konsep yang tadi pakai array. Kalau misalkan kita mau mau menambahkan elemen, namanya menambahkan kan berarti di rear atau di tail. Oke, di sini. Misalkan kita mau NQ berarti di tail-nya, mau DQ berarti di front-nya. Front ini kalau di linked list adalah head-nya. Oke. Jadi kalau misalkan saya punya antrian di sini, antriannya awalnya adalah 100, 200, 300, 350. Kemudian kalau misalnya kita mau masukin ini alamat memorinya, sorry. Berarti antrian tadi kita isinya adalah 200, 300, 350, 450. Kita mau masuk antrian selanjutnya isinya adalah 0. Berarti masuknya sorry. Oh, lihat tanda ya, masuknya adalah detail. Oke, kalian masukin ke tail. Kalau misalkan kalian mau DQ, berarti kita ambil elemen pertamanya, yaitu front. Berarti kalian hapus head-nya di sini. Oke? Ingat, front adalah head, rear adalah tail. Front adalah head, rear adalah tail. Caranya adalah untuk di programmingnya, kita implementasinya seperti biasa, linked list kita bikin structure dari node-nya. Structure dari node-nya, misalkan di sini isinya misalkan 200, 300, 350, 450, 0, berarti dia adalah sebuah integer, berarti kita set integer data sebagai salah satu field di structure-nya, kemudian jangan lupa pointer next-nya. Kemudian saya pakai struct node bintangnya saya pakai jadiin item, pakai type def. Kemudian yang membedakan dengan stack tadi, kalau stack tadi kan satu stack berarti satu linked list gitu. Nah, untuk memudahkan kita dalam programmingnya, untuk menyimpan front sama rear-nya, oke, kalian nggak harus kayak gini, tapi ini biar lebih mudah aja, saya bikin satu struct lagi, yaitu untuk
untuk menyimpan informasi dari antrian kita. Misalkan contohnya saya punya tiga informasi dalam antrian kita. Misalkan saya punya count berarti jumlah antriannya, jumlah elemen yang di dalam antrian. Kemudian saya punya front sama rear. Oke, jadi structure ini apa? Structure ini berisi informasi sebuah antrian. Oke, misalkan saya definisikan struct Q bintang ini sebagai antrian. Struct Q bintang sebagai antrian. Oke, jadi seperti ini contohnya. Misalkan kan saya punya antriannya A, B, C. Berarti count-nya itu nanti isinya 3, front-nya itu adalah A, rear-nya adalah C gitu. Oke, ini untuk memudahkan saja, kalian nggak harus kayak gini, tapi untuk memudahkan. Berarti ketika kita inisialisasi antrian baru, antrian kosong, antrian nggak ada isinya, kita inisialisasi antrian Q. Antrian Q itu apa? Antrian ini adalah struct not Q. Struct Q bintang. Oke. Jadi struct Q ini saya kasih nama antrian ya. Jadi jangan bingung, di sini ada type def antrian. Oke. Jadi di Q ini kan tadi ada 3 field, yaitu count, front, sama rear. Berarti ketika inisialisasi antrian itu kosong, berarti count-nya sama dengan 0, front-nya sama dengan 0, rear-nya sama dengan 0. Oke. Ingat linked list, berarti ini head-nya 0, tail-nya 0. Berarti linked list itu kosong gitu. Oke, jadi kalau kita punya antrian baru, kita set dulu di function initialize. Kemudian ini saya cuma bikin function, apakah untuk mencari, untuk menampilkan apakah dia 0 atau enggak gitu. Kemudian kalian kan kemarin belajarnya cuma integer, double, karakter, string gitu. Ini diperkenalkan lagi tipe data baru, kalian bisa pakai bool sebagai boolean, itu di C. Di C kalian boolean bisa pakai bool. Kemudian kita bikin function baru. Function barunya misalkan untuk insert atau NQ. Namanya NQ berarti nambahin di tail-nya. Oke, ini sama kayak kemarin kalian insert tail. Caranya adalah namanya kita mau menambahkan elemen baru dalam sebuah antrian, berarti kita bikin node barunya. Node barunya berarti item. Tadi kan node baru ini kita kasih nama item kan? Node baru ini sebagai item. Kemudian setelah kita bikin node barunya, kita alokasikan memori untuk node tersebut. Oke, setelah kita alokasikan memorinya, kita isi datanya. Isi datanya apa? Yaitu value. Misalkan di sini sebagai parameter yaitu value, kita isi datanya sama dengan value. Next-nya adalah 0. Karena insert tail. Insert tail berarti dia di ujung sendiri. Di ujung sendiri next-nya pasti 0. Oke. Kemudian setelah kita sudah bikin node baru tersebut, kita kan akan mengupdate rear sama front-nya kita. Kita mau mengupdate rear sama front-nya kita. Caranya adalah kita tadi punya antrian namanya Q di sini. Jadi kita cek dulu dia empty atau enggak. Jika tidak empty, kan saya punya tadi function is empty kan. Is empty itu apa? Is empty itu jika rear-nya atau front-nya sama dengan 0. Oke. Jika dia tidak is empty atau dia ada isinya, maka kita set rear-nya. Kita set rear-nya, kan tadi ketika kita NQ berarti tail-nya rear-nya atau tail-nya berubah kan, tail-nya nambah 1 node baru. Berarti kita harus update rear-nya. Berarti rear dari antrian Q, next-nya kita set menjadi new node. Oke. Kemudian rear-nya sekarang adalah new node. Ingat, ini kan node terakhir ya. Rear ini adalah menunjuk ke node terakhir sebelum kita tambahkan node baru kita. Jadi, kita mau mengset node terakhir kita untuk dia next-nya ke node baru. Berarti Q rear next sama dengan new node, kemudian Q rear sama dengan new node. Atau tail, kalian udah terbiasa tail, misalnya kalian nggak mau pakai front rear, nggak apa-apa, misalnya mau pakai head tail juga nggak apa-apa. Kemudian, jika dia kosong, kan tadi kita
konekkan node terakhir dengan node baru kita jika dia tidak kosong. Kalau misalkan kita di antrian kita atau link list kita kosong, maka queue_front sama dengan queue_rear sama dengan new node. Jadi front sama dengan rear, yaitu node baru kita. Kan isinya cuma satu. Kemudian jangan lupa karena kita menambahkan elemen baru atau node baru dalam link list kita, berarti count dalam antrian kita bertambah 1. Key count plus plus gitu. Berarti sama aja dengan queue count sama dengan queue count plus 1. Gitu. Ada pertanyaan? Oke. Misalkan kalian bingung dengan rear sama front di link list, kalian udah terbiasa pakai head sama tail, itu nggak apa-apa. Kalian pakai head tail juga nggak apa-apa. Nggak perlu pakai rear front. Rear front cuman istilah yang sering dipakai di antrian gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai head sama tail juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Iya, ada pertanyaan? Enggak. Ibu, saya masih kurang paham dengan function bool tadi tuh yang bool itu. Tadi siapa yang nanya? Kok nggak kelihatan? Nadira, Bu. Oh, Nadira, sorry. Nadira, yang empty itu ya? Ini? Iya, Bu. Oke. Jadi, kenapa harus pakai kalian kan bisa di sini kan? Bisa nulis di sini. If rear sama dengan 0 gitu kan? Boleh kayak gitu. Sama aja. If front sama dengan 0, berarti jika head-nya 0, jika tail-nya 0, itu berarti kan link list-nya kosong gitu, ya kan? Atau empty gitu kan? Kalian boleh pakai itu. Cuman karena saya ingin memperkenalkan namanya tipe data boolean, kalian bisa bikin kayak gini. Misalkan saya bikin function namanya isEmpty, dia akan return true or false. Oke? Jika queue antrian ini rear-nya sama dengan 0 atau tail-nya sama dengan 0, berarti kan dia empty kan? Berarti kalau kosong berarti true kan? Ini true kan? Queue rear sama dengan 0 enggak? Kalau yes berarti true. Berarti dia akan mereturn sebuah boolean true. Kalau misalnya kita panggil di sini, if isEmpty queue true, terus kita kasih tanda pentung di belakangnya, berarti false. If false, berarti apa? Jika dia tidak empty, berarti akan menjalankan statement-statement ini. Jika dia empty, maka akan menjalankan statement-statement ini. Oke? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Kalian kalau misalkan nggak mau pakai ini, nggak apa-apa. Kalian tulis aja if rear sama dengan 0 or front sama dengan 0 gitu. Sama aja. Oke, kita masuk ke function selanjutnya untuk the queue atau menghapus elemen dalam sebuah antrian. Ingat, berarti menghapus elemen berarti di front atau di head. Berarti caranya adalah remove head. Remove head kemarin sudah belajar kalian, cuman di sini kita belajar menggunakan front sama rear dalam structure antrian di sini. Oke, karena kita mau remove atau memfreekan alokasi memori dari head-nya, berarti kita bikin temporary node dulu. Temporary node itu apa? Temporary node berarti head-nya atau front-nya kita isi elemen pertama. Elemen pertamanya, kemudian kita set queue front-nya sama dengan queue front next. Oke, yang tadinya kita elemen head-nya, berarti head-nya sekarang berubah menjadi node selanjutnya. Setelah itu, jangan lupa karena kita mau menghapus elemen, berarti count-nya kita kurangi 1. Yang misalkan tadinya elemennya ada 5, namanya udah keluar antrian 1, berarti tinggal 4 gitu. Terus kemudian baru kita freekan TMP-nya gitu. Berarti front-nya sekarang sudah menuju ke elemen selanjutnya. Gitu. Oke, ini gampang ya. Terus kemudian gimana kalau misalnya kita gabungkan semua yang kita punya jadi satu. Berarti tadi saya punya structure untuk node-nya, kita kasih nama item, kemudian kita punya structure untuk antriannya, kita kasih nama antrian. Oke, struct node bintang itu item, struct queue bintang itu antrian. Kemudian saya punya beberapa function tadi, ada initialize, ada isEmpty, ada insert, remove, display gitu. Kemudian
kita panggil function-function yang sudah kita bikin tadi dalam main function untuk bikin sebuah antrian. Oke. Nah, kita kan tadi antrian ini structure-nya isinya count, front, sama rear. Oke. Berarti namanya kita structure, mau kita isi dengan suatu data, kita alokasikan dulu memori untuk queue ini. Bentuknya adalah suatu antrian, oke. Kemudian setelah queue antrian ini jadi, kita initialize queue ini. Initialize itu isinya tadi apa? Initialize itu isinya adalah kita set count-nya sama dengan 0, front-nya sama dengan 0, rear-nya sama dengan 0 gitu. Berarti antrian tersebut kita set masih kosong. Kita udah punya antrian tapi antriannya kosong. Kemudian misalkan kita isi antrian queue ini, antriannya kita isi 10, 20, 30, 40. Oke. Kemudian queue sebelum the queue berarti isinya adalah nanti 10, 20, 30, 40. Berarti front-nya berapa? Front-nya adalah alamat dari head-nya, yaitu 10. Kemudian kita misalkan remove, berarti yang di-remove adalah tail-nya, berarti 40 kita remove. Dan setelah di the queue, berarti nanti isinya adalah isinya adalah 20, 30, dan 40. Front-nya sekarang berubah di menunjuk ke 20 ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan? File programnya sudah saya kasih, kalian tinggal run aja, terus kalian bisa ubah-ubah gitu. Misalkan saya nggak mau pakai structure queue gitu. Saya mau pakai apa sih? Biasa aja gitu. Misalkan itemnya, front-nya, rear-nya itu sebagai node-node biasa gitu, nggak disimpan dalam structure, itu bisa gitu. Kemudian saya mau ubah misalkan insert-nya saya nggak mau pakai parameter apa gitu dan lain-lain gitu. Kalian bisa ubah-ubah sendiri. Kalian bisa lihat behavior dari antrian, misalkan kita insert dan remove itu yang kalian dapatnya apa, front-nya kalian dapatnya apa, rear-nya gitu, dan seterusnya. Kemudian, aplikasinya apa? Kapan kita pakai struktur data queue, antrian dalam dunia nyata. Contohnya misalkan kalian C ini kita pakai C, misalkan di operating system gitu. Di operating system kalian pakai C untuk apa? Misalkan untuk untuk pakai queue, struktur data queue, misalkan untuk job scheduling gitu. Misalkan job scheduling apa ya, prosesor atau disk gitu, hard disk gitu, untuk scheduling pemakaiannya, penjadwalan pemakaiannya, namanya kayak gitu kan harus ngantri. Misalkan di operating system, kalian lihat di operating system, kalian suka buka task manager, di situ kan banyak proses gitu kan. Nah, proses itu kan job-job gitu kan. Nah, ketika ada beberapa job atau beberapa proses yang misalkan akan memakai CPU dalam waktu bersamaan, kan itu harus diantriin kan. Kita nggak bisa dalam satu waktu ini mau pakai, ini mau pakai, ini mau pakai langsung berbarengan gitu. Itu nggak bisa. Nanti operating system akan membuat job scheduling untuk pemakaian CPU tadi gitu. Jadi apa yang terjadi jika nanti kalian tingkat 3 ya atau tingkat berapa itu belajar namanya sistem operation system, itu nanti kalian belajar scheduling ini gitu. Jadi namanya proses-proses itu akan ngantri untuk menggunakan resource dalam komputer kita gitu. Apa yang terjadi jika misalkan contohnya gini, misalkan CPU-nya masih dipakai proses A, terus proses B mau ngambil tapi nggak bisa terus gitu. Tapi sementara dia jadwalnya untuk ngambil tapi masih ditahan sama proses A gitu. Itu namanya kalian sering dengar namanya adalah istilahnya deadlock. Deadlock tuh kayak gitu. Misalkan ada beberapa proses bersamaan mengakses resource yang sama, tetapi ada satu yang nggak bisa ngelepasin resource-nya itu yang disebut deadlock. Kalian mungkin sering dengar OS-nya deadlock, atau apa gitu. Istilah deadlock itu sering dipakai karena proses scheduling yang bermasalah gitu. Terus contohnya misalkan antrian pada tiket counter, customer service system, atau dan lain-lain gitu. Antrian kan bisa diaplikasikan di mana aja gitu. Misalkan contohnya di project tahun lalu struktur data ada yang bikin antrian di restoran gitu, antrian di apa sih kayak
delivery gitu kan. Misalkan kalian bikin delivery system gitu kayak JNE atau kayak dan lain-lain gitu, pengiriman itu pakai antrian juga gitu-gitu. Terus kemudian ada simulasi contohnya gimana ya? Misalkan kalian ada istilahnya dynamic simulation system gitu, dynamic simulation system. Itu sebenarnya level lanjutan dari sebuah algoritma gitu, di mana kita bisa mensimulasikan sesuatu. Contohnya adalah gini, misalkan ini sebenarnya tugas saya waktu saya S2, tapi sebenarnya ini bisa diimplementasikan di mana aja dan sangat efektif. Misalkan kalian ada Transjakarta. Transjakarta kan bisnya banyak ya, rutenya juga banyak, terus kalian punya informasi jumlah bisnya berapa, kalian punya informasi jumlah customer atau penumpangnya berapa tiap jamnya, kalian bisa simulasikan itu. Jadi kalian seolah-olah si satu bis ini jalan gitu, terus diikuti dengan bis lain, diikuti dengan bis lain, terus kalian jalankan program kalian untuk dia jalan terus sampai dengan 1 hari gitu. Jadi nanti di akhir akan kelihatan dengan simulasi antrian tersebut, simulasi antrian, kalian bisa paham performance-nya berapa sih gitu. Rata-rata keterlambatan bis di halte ini berapa gitu. Rata-rata si user atau customer itu menunggu berapa lama dalam halte tersebut gitu. Kalian bisa gunakan itu simulasi gitu. Kalian bisa gunakan antrian dalam simulasi tersebut gitu. Kalian udah belajar probability distribution belum? Kayak apa sih? Geometri, kemudian Poisson gitu, udah belajar di StatMat ya? Nah, kalian kan pasti gini, kalian kan pasti mikir gitu, ngapain sih belajar probability distribution gitu kan? Kan saya anak KS gitu, anak KS mah nggak perlu yang gitu-gitu gitu, yang penting pintar programming gitu. Tapi salah gitu. Contohnya adalah kalau misalkan kita mau simulasi ini, contohnya gimana? Contohnya adalah kalau misalkan binomial gitu, binomial, probability distribution binomial gitu. Kan adanya peluangnya yes or no gitu. Kalian bisa terapkan di programming kalian. Berarti setiap customer ini ketika dia akan keluar dari halte atau tidak, atau lanjut ke halte selanjutnya, kalian bisa pakai generate angka untuk probability-nya menggunakan binomial. Kemudian contohnya lagi, kalian belajar Poisson. Poisson tuh berarti kan berapa banyak jumlah peluang dalam jangka waktu tertentu gitu. Kalian bisa set gitu, misalkan jumlah penumpang yang masuk ke halte Bidara Cina dari jam 6 sampai jam 7 pagi, jumlahnya berapa gitu. Kalian bisa set di situ. Jadi jangan hiraukan, jangan acuhkan statistik ketika kalian anak KS gitu. Jangan, oh saya anak KS, saya nggak perlu statistik gitu. No, statistik itu kepake di mana-mana. Jadi harus juga diperhatikan gitu. Jangan cuman kuliah-kuliah KS aja gitu. Terus contohnya, misalkan tadi simulasi ya, kalian bikin games. Games ini mungkin games lama gitu ya. Kalian mungkin nggak tahu ini gitu. Kalian tahu apa sih? Monoponik gitu, tahu nggak? Yang HP-HP jadul gitu kan. Kan ada game ular-ularan gitu kan. Ini juga bisa pakai queue kan, berarti nambahinnya di sini gitu. Jika ada makanan baru berarti kalian masukin ke dalam antrian tersebut. Jika dimakan berarti tail-nya atau rear-nya yang keluar gitu-gitu. Jadi kalian bisa bikin game di sini gitu.